Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu billahi wa la nushriku bihi ahada wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma fasalli wa sallim bi ajallis salawati wa ajma'iha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. المكرمون والمحترمون para masyayikh, para habaib, para alim ulama, wabil khusus fadilatul muhtaram wal murabbi hadratul syekh Rama Ahmad Fuad Nur Hasan matta'anallahu bituli hayatih. Yang sama-sama kita muliakan majlis keluarga beserta seluruh keluarga besar dalam pesantren Sidogiri. Mudah-mudahan beliau senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dan panjang umur serta kemudahan di setiap urusannya fi lutfin wa khairin wa afiyah. Seluruh keluarga besar pesantren Sidogiri, baik asatidah maupun para santri, mudah-mudahan pada malam hari ini senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini saya diizinkan oleh Allah untuk berada di salah satu pesantren favorit saya, yaitu pesantren Sidogiri. Kekaguman saya terhadap panjenenganipun Mbah Sayyid Sulaiman serta keyakinan yang pasti bahwa beliau bukanlah manusia sembarangan terkecuali hamba pilihan Allah. Terbukti bahwa apa yang sudah sedang dan insya Allah akan dijalani oleh pesantren ini senantiasa mendapatkan riayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pesantren ini selalu eksis terutama di dalam membela kehormatan dan martabat agama serta bangsa.
287 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 287 tahun ini penuh dengan sejarah, cerita, dan hikayat yang membanggakan hati dalam bingkai syukur kepada Allah. Namun juga ada hal-hal yang miris dan membuat kita harus bertahan menangis dalam perjuangan menegakkan risalah Rasulullah SAW. Semua itu bukan tanpa sebab, saudara. 287 tahun waktu yang sangat lama sekali. Jika seandainya pesantren ini tetap dijaga oleh Allah sampai detik ini, terutama di dalam menjunjung nilai-nilai dan martabat agama dan bangsa, maka saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Mbah Said Sulaiman dan para masyayikh Sidogiri ini, sebagaimana tercium pada saat saya masuk ke ruangan ini, aura dan aroma keikhlasan, perjuangan, ketawaduan, kesungguhan, dan totalitas kepada agama dalam bingkai salaf yang inovatif. Anda tahu, saudara, di dalam surat yang hari ini kita baca, yaitu suratul Kahfi, di dalam surat tersebut ada sepetik ayat yang berbunyi, wa kana abuhuma salihah. Pada kisah Khidir dan Musa saat membangun tembok yang akan rubuh tapi tidak meminta upah, padahal beliau berdua dalam keadaan lapar dan butuh makanan. Para ulama mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Allah wa kana abuhuma salihan, dari anak yatim pemilik daripada tembok tersebut bukan orang tuanya langsung, melainkan kakeknya yang ketujuh. Kakek ketujuh yang soleh itu bahkan akan membawa keberkahan sampai ke 7 keturunannya. Sampai-sampai hanya untuk sebuah tembok saja dari seorang kakek ketujuh yang soleh, Allah utus Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk menjaga dan melestarikannya. Jika seandainya pesantren Sidogiri ini seperti yang saya katakan terjaga sampai detik ini, dari mulai masyayikhnya, santrinya, kurikulumnya, istiqamahnya, dan independensinya serta marwahnya terhadap agama, maka ini tidak lepas dari penjagaan Allah, karena Allah menghargai dari para muassis pesantren Sidogiri ini sampai kepada almarhum wal maghfurlah Mbah Said Sulaiman, matta'anallahu bi'ulumihi wa da'watihi wa ikhlasihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita kenal dan kita dengar tentang beliau ini harus menjadi inspirasi bagi setiap santri yang ada di pesantren ini, untuk bagaimana hanya jangan melihat bahwa zahir dan apa yang nampak oleh mata ini merupakan sebuah kejadian yang terjadi begitu saja, tidak. Karena di akhir zaman seperti sekarang ini, yang dikhawatirkan oleh para masyayikh kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih ada,
berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, fitanan kagita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Itu sudah masuk kita sekarang ini pada era tersebut. Maka ada kekhawatiran di hati para guru, sehingga tidak ada jalan lain terkecuali kita mengembalikan bagaimana cara didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya pada permulaan Islam. Saudara tahu, Nabi Muhammad orang yang sangat baik, tetapi beliau tidak memiliki metode untuk berdakwah. Pada saat malaikat Jibril datang menemui beliau di Gua Hira dan mengangkatnya sebagai nabi dengan wahyu pertamanya, lalu kemudian Nabi Muhammad turun dari gunung tersebut menuju rumahnya dalam keadaan bingung, apa yang harus saya lakukan. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan. Aku mendapati engkau dalam keadaan bingung wahai Nabi Muhammad. Bagaimana memperbaiki umatmu? Bagaimana mengenalkan sampai kepada hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Fahada, lalu diberi petunjuk oleh Allah. Diajari konsep oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan seorang ulama yang luar biasa, yang pada tahun-tahun berikutnya saya mendengar beliau terbunuh dalam keadaan syahid. Beliau bertanya kepada saya dan seakan-akan mengingatkan saya dalam bentuk pertanyaan dengan mengatakan, wahai fulan, Nabi Muhammad diutus di usia 40 tahun. Sementara rukun Islam itu ada yang namanya salat, zakat, puasa, haji. Tapi tahukah kamu bahwa perintah dan masyru'iyahnya salat itu dikerjakan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad 10 tahun setelah beliau menjadi nabi. Demikian juga kurang lebih yang namanya puasa, zakat dan haji. Lalu pertanyaannya, dalam 10 tahun Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul, tiap hari duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya, taklim, ngajari sahabat-sahabatnya. Sementara salat tidak ada 5 waktu, tidak ada puasa di Ramadan, tidak ada zakat di haul nisab, dan juga tidak ada haji di bulan Dzulhijjah. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kata beliau terkait dengan kenapa yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai sapaan pertama dari langit dan menjadikan beliau sebagai seorang nabi bukan salat, bukan zakat. Kita banyak memiliki kewajiban-kewajiban di dalam agama ini. Dari mulai yang rukun Islam tersebut tadi, ada jihad fi sabilillah, ada birrul walidain, ada sedekah, ada yang hukumnya sangat wajib, ada yang hukumnya wajib, sangat sunnah, dan seterusnya. Tetapi tidak ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru yang disebutkan oleh Allah pertama kali sebagai wahyunya adalah firman yang berbunyi Iqra. Seakan-akan tidak nyambung dengan posisi Nabi Muhammad yang ummi pada saat itu. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wahyu pertama yang turun bukan salat, puasa dan zakat, malah yang turun pertama Iqra kepada seorang manusia yang tidak bisa membaca. Saat itu Nabi Muhammad kemungkinan memiliki pemikiran sama seperti kita. Sehingga ketika Jibril datang mengatakan Iqra, Nabi Muhammad berkata, ma ana biqari. Dibilang lagi Iqra, Nabi Muhammad tetap mengatakan ma ana biqari.
Ketiga kalinya Jibril mengatakan Iqra, Nabi Muhammad tetap mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Lagian apa yang mau saya baca? Di sini ada dua hal kata beliau almarhum. Yang pertama, sebuah pertanyaan, apakah Allah tidak tahu kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca? Sehingga wahyunya tetap disuruh membaca kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Allah tidak tahu Nabi Muhammad ummi? Tahu. Tetapi kenapa Allah mengatakan Iqra? Karena ini adalah merupakan dasar dari seluruh amalia Islam. Tanpa Iqra ini, maka seluruh amalia Islam itu akan menjadi habaan manthura. Dari mulai yang alim sampai dengan yang paling bodoh, dari mulai yang paling soleh sampai kepada yang paling bejat, jika tidak mendasari keislamannya dan amaliyahnya dengan Iqra ini, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Anda tahu ketika Nabi Muhammad dalam hadisnya mengatakan laisa lahu haddun min siyamihi illal ju' wal atash. Pertanyaannya, apakah puasanya batal? Tidak. Apakah puasanya tidak lengkap rukunnya? Tidak. Semuanya lengkap. Dari mulai fajar sampai kepada terbenam matahari dilaksanakan syarat dan rukunnya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan laisa lahu haddun min siyamihi illal ju' wal atash. Kenapa ini terjadi? Karena kegagalan seorang shaim di dalam mengikra puasanya. Bagaimana ketika orang haji atau umrah, wa fi zadihi dirhamun min haram, idza qala labbaik Allahumma labbaik, Allah berkata la labbaika wa la sa'daik, ditolak hajinya dan tidak mabrur. Apakah dalam pelaksanaannya ada rukun dan syaratnya yang tidak dikerjakan, tidak dipenuhi? Semuanya dipenuhi, tapi hajinya ditolak oleh Allah. Demikian juga sholatnya seseorang, demikian juga zakatnya seseorang. Lalu apa yang harus dikerjakan bagi seorang muslim? Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya tidak bisa membaca, tapi Allah ingin mengajari dalam hal ini, wahai Muhammad, pastikan kamu membaca dan semua umatmu dengan cara bagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika begitu caranya kamu membaca, maka walaupun kamu ummi, kamu akan menjadi orang yang pintar di dalam membaca. Apa itu? Ayat berikutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bacalah dengan keyakinanmu, bacalah dengan keimananmu, bacalah dengan kesadaran kehambaanmu terhadap di depan Khalikmu. Ini sekarang umat Islam kan tidak pandai membaca, padahal dia pintar dan alim. Berapa banyak orang yang tahu kewajiban wajibnya salat tapi dia tinggalkan. Berapa banyak orang yang tahu ini hukumnya haram tapi dia kerjakan. Kalau Anda datang ke beberapa lembaga permasyarakatan, tanyakan kepada mereka, kenapa Anda masuk berada di penjara ini? Maka dia akan mengatakan saya mencuri. Tahu hukumnya mencuri haram? Tahu. Sebelah lagi narkoba, tahu narkoba? Tahu. Sebelah lagi membunuh, tahu membunuh hukumnya tidak boleh? Tahu. Semuanya mengikra permasalahan. Tetapi karena dalam mengikra kehidupan ini tidak mengikut sertakan iman, tidak mengikut sertakan Allah, maka apa yang dibacanya itu tidak lebih jauh dari apa yang diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kamathalil himar yahmilu asfara. Sebentar lagi para santri ini akan pulang, kalian akan pulang. Saya sangat yakin bahwa para masyayikh Sidogiri baik yang hidup maupun yang sudah wafat sekarang dalam keadaan gelisah dan khawatir karena kalian akan pulang.
Kenapa demikian? Karena di setiap pundak kalian ada harapan dari para masyayikh sampai kepada harapan Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu, anak-anakku para santri, liburan Sya'ban Ramadan itu adalah ujian lanjutan dari pesantren dan para guru untuk membuktikan sejauh mana kelulusanmu dalam 1 tahun dididik di pesantren. Kalau kita mau mengikra masalah utlah atau liburan ini, maka kita akan menjadi santri yang pulang dengan keridhaan para masyayikh sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita tidak bisa membaca tentang makna kepulangan kita dan menganggap itu sebuah kesempatan untuk kendor dalam ibadah, kesempatan untuk berbuat maksiat, naudzubillah, maka ketahuilah bahwa kalian telah menyakiti dan mengganggu ketenangan para masyayikh yang akan kalian ziarahi sebelum kalian pulang. Bahkan bukan hanya beliau, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, satu hal yang paling penting sebagai pesan saat imtihan ini adalah pulanglah kamu sebagai santri Sidogiri dan jangan pulang sebagai pribadi-pribadi yang hanya dengan nama Fulan bin Fulan. Pulang ke rumah, yakinkan, sadarkan bahwa saya adalah santri. Karena ketika beberapa pertemuan antara pengasuh pesantren membahas tentang permasalahan yang terjadi pada liburan santri, mereka semua khawatir hatinya, takut. Makanya sampai tadi dipesankan jangan sampai ada yang tidak sholat, jangan sampai ada yang la haula wala quwata illa billah. Kalau sampai ini terjadi saudara, kemudian ada santri yang pulang tidak sholat, maka ingat Mbah Sayyid Sulaiman itu muridnya Sunan Giri. Sunan Giri itu adalah kekasihnya Nabi, dan ini adalah mata rantai. Kalau ada yang tersakiti, maka mata rantainya akan menjadi sakit sampai kepada Rasul SAW. Itu yang dikatakan oleh Nabi, la tu'dhu mautakum, jangan kau sakiti orang-orang yang sudah mati di antara kalian, apalagi yang disakiti adalah guru-guru kalian. Tetapi insya Allah dengan keikhlasan dan keberkahan para masyayikh, saya berdoa dan yakin bahwa santri akan pulang dalam keadaan baik-baik saja. Tolong satu dengan yang lainnya saling mengingatkan. Tolong antara satu dengan yang lainnya saling menyadarkan bahwa kami adalah santri yang terikat dengan ketentuan dan memiliki tanggung jawab serta ingin menjaga nama baik pesantren Sidogiri untuk kami bawa pulang dan akhirnya kami kembali lagi ke sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 10 tahun itu yang diajarkan setiap hari kepada umatnya adalah kecintaan dan keyakinan kepada Allah. Sisa-sisa waktu mintalah kepada Allah untuk diberi kecintaan kepada guru dan pesantren, kepada masyayikh dan pesantren. Karena kekuatan paling besar itu adalah cinta. Selagi kalian ada kebersamaan sekarang di pesantren ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi dalam hati kalian kecintaan kepada para masyayikh kalian. Karena itu yang diajarkan Nabi selama 10 tahun. Maka kalau kalian mendengar bagaimana di dalam sejarah Islam, contoh misalnya ada salat tarawih hanya 4 salam, 2 witirnya di zaman Nabi SAW dilakukan oleh para sahabatnya. Ya, itu ada. Tetapi bukan masalah jumlahnya. Silakan Anda mau sholat 4 misalnya, silakan. Tapi jadilah seperti Abi Musa al-Ash'ari yang ketika mulai tarawihnya ba'dal isya, selesainya
hanya cukup untuk memakan kurma dan meminum air, habis itu adzan subuh. Silakan kalau mau sholat 4 rakaat, 4 salam. Kenapa beliau setua itu sampai para sahabat Nabi SAW itu untuk sholat sunnahnya saja bertumpu kepada tongkat? Tidak jarang dari mereka yang tidak sempat pulang ke rumahnya karena menyelesaikan sholat ba'diyatul isya. Ada lagi sahabat Nabi yang punya anak perempuan, punya anak 2. Ketika ikut dua-duanya anaknya perang, pulang, yang ditanya bukan anaknya tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa luar biasa, dia tidak pedulikan dirinya. Yang dia pedulikan adalah agama dan Nabi Muhammad SAW. Ammar bin Yasir, ibu bapaknya, bahkan dianya diancam untuk dibunuh. Dia rela untuk mati, yang penting jangan paksa saya keluar dari agama Islam dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ini saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika ada rasa cinta di dalam hati kita dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menjadi syariat Islam nanti akan kecil untuk dikerjakan. Banyak orang Islam sekarang yang merasa berat melakukan salat. Melakukan salat 5 waktu merasa berat. Sementara orang-orang yang dengan dasar cintanya kepada Allah dan Rasulnya mencari waktu lebih untuk melakukan salat. Sehingga sisa waktu di pesantren ini fokuskan untuk kalian meminta, berdoa kepada Allah agar diberikan kecintaan kepada para masyayikh. Kebersamaan kalian yang hanya tinggal beberapa hari ini maksimalkan, karena anjing yang najis yang di dalam Quran sering dibuat ibarat yang jelek, tiba-tiba kemudian beberapa ayat menyebut anjing dengan kemuliaan. Lagi-lagi di surat Al-Kahfi. Anda tahu bagaimana Allah kemudian menyebut anjing dengan sebutan kemuliaan? Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasid. Wa yaquluna thalathatun wa rabi'uhum, anjing lagi yang disebut. Tadi kalbuhum bil diraihi bil wasid. Thalathatun wa rabi'uhum kalbuhum. Khamsatun wa sadisuhum kalbuhum. Sab'atun wa thaminuhum. Anjing disebut sampai berkali-kali di dalam Al-Quran. Kenapa anjing itu disebut berkali-kali? Hanya karena satu, dia bersama dengan Ashabul Kahfi. Anda sekarang sedang bersama dengan siapa? Bersama para masyayikh, bersama para habaib, bersama para guru-guru. Istiqomahkan dan perbaiki etikat kalian, maka insya Allah kalian dimanapun berada, bahkan sampai wafat nanti, kalian akan selalu diperhatikan dan dicari oleh guru-guru kalian. Nabi Musa pernah minta untuk bertemu dengan Allah. Allah bilang lantarani. Malaikat Jibril ketika mengantarkan Nabi Muhammad dalam mi'rajnya untuk bertemu dengan Allah, hanya berhenti pada batas hijab nur dan tidak berani masuk. Kata malaikat Jibril, lau jawaztu lahtaraktu. Kalau aku merangkah lagi aku akan terbakar, tapi kalau engkau yang masuk wahai Muhammad, maka kamu akan termuliakan. Nabi Musa ketika minta untuk bertemu dengan Allah, Allah bilang, lihatlah ke gunung. Kalau aku mentajallikan cahayaku dan gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan melihat aku. Begitu Allah mentajallikan nurnya, baru nurnya yang kata sebagian ulama itu adalah nur pertama dari 70.000 hijab nur yang menutupi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika. Nabi Muhammad ketika berada di hadapan hijab nur itu, malaikat Jibril tidak berani masuk
Nabi Muhammad disuruh masuk dan masuklah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masuk, ada dua hal di sini subhanallah yang mana lebih kuat daripada Musa dan lebih kuat daripada malaikat Jibril. Nabi Muhammad masuk, Jibril melihat dari belakang, subhanallah, ada yang lebih kuat dari Musa, ada yang lebih kuat dari gunung, ada yang lebih kuat dari aku, kata malaikat Jibril. Siapa itu? Siapa itu? Kalau Nabi Muhammad sudah pasti, saudara. Kata ulama yang dimaksud kuat itu adalah sandalnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad masuk bertemu dengan Allah dengan sandalnya, menembus hijab dengan sandalnya, di mana Nabi Musa saja tidak kuat, malaikat Jibril tidak berani. Ini sandal yang murah dari kulit Mekah bisa menjadi kuat luar biasa. Dalam hal ini melebihi Musa dan Jibril. Permasalahannya hanya satu, dia sedang menempel di kakinya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dikatakan enggak kebayang bagaimana seandainya yang nempel bukan sandal tapi umat. Yang setiap hari Nabi mengatakan ummati ummati. Setiap hari Nabi berdoa untuk umatnya. Lalu kemudian umat itu nempel di hatinya Nabi Muhammad. Apa yang akan terjadi kira-kira? Kalau sandal yang murah saja, sandal yang benda mati saja, begitu nempel di kakinya Nabi Muhammad, memiliki kekuatan tertentu yang melebihi gunung Musa dan Jibril, bagaimana seandainya yang nempel itu adalah umatnya Nabi Muhammad dan nempelnya bukan di kaki tapi di hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran saudara, ketika para masyayikh dan ulama kita betul-betul merasakan bahwa salat itu adalah mi'rajul mu'min dengan segala keagungan yang bisa dirasakan bahkan disaksikannya, tidak lain dan tidak bukan karena mereka menempel di hatinya Rasulullah SAW. Sehingga siapa yang menempel di hatinya, yang berada di hatinya Rasulullah, maka dia akan mendapatkan sedikit dari bagian mukjizat-mukjizatnya Rasulullah, bahkan sampai kepada mi'rajnya Rasulullah SAW. Para ulamanya itu pun akan mampu melakukan mi'raj dengan cara dan kemampuannya sendiri. Dan kalian para santri sekarang sedang berada dalam pengawasan pendidikan para masyayikh. Tempelkan diri kalian kepada guru-guru kalian. Santri yang baik itu bukan santri yang hanya mencintai gurunya, tapi santri yang istimewa itu adalah santri yang dicintai oleh gurunya. Berbuatlah semaksimal mungkin dalam ketaatan terhadap nasihat guru-guru kalian dan perjuangan sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan dan nama baik pesantren kalian. Ketika kalian pulang melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu masyarakat bertanya, itu siapa? Oh itu santri. Santri mana? Santri Sidogiri. Nah, santri Sidogiri nggak puasa misalnya. Hati-hati. Santri Sidogiri bergaul dalam pergaulan yang diharapkan oleh Allah. Hati-hati. Santri Sidogiri melakukan bersikap dengan akhlak yang tidak baik. Orang nanya, ini santri siapa? Oh itu santri dari Sidogiri. Ini Anda telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar sekali, dan bukan tidak mungkin ketika ini diabaikan, naudzubillah, yang pelakunya akan mendapat kualat daripada para masyayikh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya merasakan betapa bangganya Rasulullah SAW melihat sekian belas ribu ini adalah menjadi calon-calon estafet daripada risalah Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah mengharap ada tangan-tangan dakwah yang akan keluar sebentar lagi
dari orang-orang yang setiap hari misalnya kerjaannya nongkrong di pinggir jalan dengan gitarnya dan minumannya. Rasulullah mungkin tidak terlalu berharap dari orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama untuk menyampaikan risalahnya. Tetapi kalau kepada kalian seluruhnya ini, saya hakul yakin di setiap pundak kalian ada harapan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika harapan ini kalian jaga, harapan ini kalian genggam dengan sebenar-benarnya, maka apa yang diharapkan Nabi Muhammad adalah yang diharapkan oleh masyayikh kalian, dan kalian tidak tunggu waktu lama, beberapa tahun ke depan, ketika kalian sudah keluar dari pesantren ini, maka keberkahannya akan kalian dapat rasakan, menjadi keberkahan yang membawa hidup kalian kepada kehidupan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, terutama kepada para santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian mulai hari ini sampai kalian pulang, sampai kalian kembali lagi. Jangan pernah lupa bahwa kalian adalah santri Sidogiri, dan kalian harus mempertahankan kebaikan dan nama kehormatan pesantren yang kalian cintai ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada ilmu kalian dan memberikan kalian kemampuan untuk mengerjakan apa yang telah kalian pelajari di pesantren ini. Ja'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.